Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahma Yuntias dari Universitas 11 Maret, Prodi PSDK UPGSD Kebumen, kelas 2A dengan NIM K7324018. Pada video kali ini, aku akan memaparkan materi makna Indonesia sebagai negara hukum. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan tujuan makna Indonesia sebagai negara hukum. Di sini aku memaparkan ada 3 tujuan makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama yaitu memahami konsep negara hukum. Jadi, siswa mampu menjelaskan pengertian negara hukum secara umum dan mengidentifikasi ciri-ciri negara hukum. Kemudian, yang kedua yaitu mengidentifikasi perwujudan negara Indonesia, di mana siswa dapat menyebutkan contoh nyata penerapan prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menumbuhkan kesadaran hukum, di mana siswa menunjukkan sikap sadar hukum dengan menghargai aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih pengertian dari negara hukum itu apa? Nah, jadi pengertian negara hukum menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Yang berarti negara hukum adalah negara yang segala aturan dan keputusan dijalankan berdasarkan hukum atau peraturan. Gimana? Kalian sudah paham atau belum nih? Kalau sudah, mari kita lanjut. Bagaimana sih makna Indonesia sebagai negara hukum? Jadi, berdasarkan bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan atau disebut juga welfare state. Nah, apa sih itu negara hukum dinamis? Negara hukum dinamis adalah konsep di mana negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Selanjutnya, ada juga nih ciri-ciri hukum dinamis, yaitu terdapat 3 ciri hukum dinamis. Yang pertama yaitu akomodatif, artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis, yang dalam artian mau mendengarkan rakyat. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Kira-kira apa nih contoh dari akomodatif? Contohnya itu dalam pengaturan hak asasi manusia, hukum harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada adaptif. Artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Dalam artian bisa menyesuaikan diri. Jadi, hukum harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya yaitu regulasi mengenai teknologi informasi dan komunikasi harus terus diperbarui untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul. Dan yang terakhir itu ada progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan, yang artinya selalu membawa kemajuan. Nah, jadi makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Contohnya apa ya? Contohnya yaitu kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup mencerminkan hukum yang progresif.
Hayo, siapa nih yang tahu dari kesimpulan makna Indonesia sebagai negara hukum? Ayo, siapa yang tahu? Jadi, kesimpulan makna Indonesia sebagai negara hukum yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan atau disebut juga welfare state, yaitu konsep di mana negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya.